Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salisha Liska Marianti dari jurusan Farmasi, ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Keterampilan Membaca. Pengertian keterampilan membaca. Keterampilan membaca merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa. Menurut Hasma, DKK tahun 2015 menjelaskan bahwa keterampilan membaca adalah keterampilan dalam memahami suatu bacaan yang difokuskan pada kata dan kalimat yang dibaca. Adapun pengertian membaca menurut Torigan dalam Haryanto tahun 2020 bahwa membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui kata-kata atau bahan tulis atau memetik serta memahami arti yang terkandung dalam bahan tertulis. Tujuan membaca. Tujuan membaca menurut Blaton, DKK, dan Irwin dalam Farida dalam Agung tahun 2019 ialah 1. Kesenangan, 2. Menyempurnakan membaca nyaring, 3. Menggunakan strategi tertentu, 4. Memperbaharui pengetahuannya tentang suatu topik, 5. Mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahuinya, 6. Memperoleh informasi untuk laporan lisan dan tertulis, 7. Mengonfirmasikan atau menolak prediksi, 8. Menampilkan suatu eksperimen atau mengaplikasi informasi yang diperoleh dari suatu teks yang di dalam. 3. Keterampilan dasar dalam kegiatan membaca. 1. Recording, merujuk pada kata-kata dan kalimat, kemudian mengasosiasikannya dengan bunyi sesuai dengan sistem tulisan yang digunakan. 2. Decoding, merujuk pada proses penerjemahan rangkaian grafis ke dalam kata-kata. 3. Meaning merupakan proses memahami makna yang berlangsung dalam tingkat pemahaman interpretatif, kreatif, dan evaluatif. Ada pun 2 jenis keterampilan membaca. Yang pertama, membaca nyaring. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan cara menyuarakan lambang-lambang punji. Oleh karena itu, membaca nyaring disebut juga membaca bersuara yang diucapkan dengan suara lantang, dengan intonasi dan jeda yang tepat, sangat memperhatikan tanda baca dan dilaksanakan dengan lancar agar mudah ditangkap oleh pendengar dan penyimak. Dan yang kedua, membaca dalam hati. Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan tidak menyuarakan bunyi-bunyi. Membaca dalam hati adalah membaca yang dilakukan dalam batin saja. Mata atau pandangan kita menyelusuri untaian kata dari kiri ke kanan untuk huruf Latin, huruf Arab sebaliknya. Dari atas ke bawah tanpa mulut berkomat kamit. Membaca dalam hati bersifat personal karena manfaatnya langsungnya hanya bisa dinikmati oleh sang pembaca. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih?